Pandemi COVID-19 banyak mengubah tatanan kehidupan secara global termasuk dunia kesehatan. Pandemi telah membuat para pengambil kebijakan menyadari bahwa sektor kesehatan merupakan masalah yang kompleks dan dapat mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat. Derasnya arus informasi dari berbagai macam sumber data, baik yang bersifat klinis maupun non-klinis yang tersebar di dunia maya, dapat sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menilai kebijakan COVID-19 pada kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini memunculkan profesi baru di dunia kesehatan, yaitu Health Informatics. Seperti apa dan bagaimana sebenarnya Health Informatics itu? Kita telah bergabung bersama dengan kami via Zoom dosen Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto yang juga peneliti Health Informatics, Dr. Edi Triyono Turyatno. Selamat siang Pak Edi, salam sehat Pak Edi. Salam sehat, selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak Laras? Alhamdulillah baik-baik Pak Edi, semoga juga dalam keadaan baik-baik pada siang ini. Pak Edi, sebetulnya apa itu Health Informatics dan apa saja sebetulnya job desk ataupun deskripsi kerja dari seorang Health Informatician? Oke, jadi mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa saya saat ini juga mengelola Health Informatics ya di UWA dan di khususnya di Perth ya, di Australia Barat. Nah, kalau kita misalkan berpikir seperti inilah sebenarnya simpelnya ya, karena beberapa bidang Health Informatics itu terdiri dari beberapa spesialisasi. Jadi saya akan contohkan satu saja, misalkan Health Informatics yang terkait dengan klinis ya. Kalau kita terkait dengan klinis berarti terkait dengan proses yang semuanya berujung pada spesialisasi kedokteran. Contoh, misalkan ada seorang pasien yang sakit nih ya, dia sakit cancer misalkan. Nah, cancernya ini misal katakanlah dia ada cancer melanoma di kulit seperti itu. Nah, rupanya kan cancernya ini sudah menyebar kemana-mana, metastatis gitu ya. Jadi artinya penanganannya bukan hanya dari sisi onkologi aja, tapi ada beberapa spesialisasi yang lain yang terkait. Nah, dengan demikian tentu akan banyak data-data ya, histori kesehatan, data-data yang bersumber dari berbagai macam spesialisasi. Contoh, ketika kita bicara tentang kedokteran itu sangat kompleks memang. Contoh misalkan bisa dikatakan dia harus dites ya, diambil sampelnya, biopsinya, diambil tes darahnya, katakanlah seperti itu ya secara awam ya. Nah, tentu berarti ada hasil patologi anatominya, ada hasil patologi histologinya ya. Itu baru di sisi patologi itu sudah ada sebarannya. Begitu ada sebaran, kita harus ada pemeriksaan secara imaging, secara scanning segala macam. Misalkan salah satu contohnya adalah PET scan, positron emission tomography, misalkan pakai itu. Berarti sudah ada apa lagi? Kedokteran nuklir dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan data sekian banyak harus diolah gitu ya, oleh dokter yang bertanggung jawab gitu. Karena ketika merawat pasien itu tentu harus ada tim yang kita sebut dengan MDT, multidisciplinary team ya. Jadi nggak bisa penyakit itu katakanlah seperti tadi cancer melanoma itu diobati oleh satu dokter, itu nggak bisa. Itu harus tim dari berbagai macam spesialisasi. Bayangkan data sedemikian banyak, siapa yang mengelola, siapa yang mengatur? Nah, Health Informatics masuk di sana. Ya kira gitu Mbak. Baik, dari kesehatan ini kan tentunya melibatkan banyak data, sehingga dari banyaknya data itu diperlukan seseorang yang dapat mengolah data ini dengan baik untuk membantu dokter bekerja, seperti itu ya. Lantas kalau untuk Health Informatics ini sendiri sebetulnya melibatkan lintas disiplin dari ilmu mana saja? Apakah dari kedokteran saja sudah cukup atau perlu lintas ilmu lainnya juga, Pak Edi? Pertanyaan yang bagus. Jadi intinya siapapun bisa menjadi Health Informatician asalkan dia memiliki background, salah satunya adalah terkait dengan information system atau terkait dengan informatics. Karena itu kita menggunakan prinsip-prinsip sistem komputasi, juga kita menggunakan prinsip-prinsip yang terkait dengan informatika. Namun demikian ada kompetensi wajib yang harus yang harus dimiliki oleh calon
health informatician itu ada 52 sebenarnya. Nggak sedikit ya, banyak ya, banyak gitu ya, mulai dari dia harus mampu dari sisi ICT-nya ya, Information and Communication Technology ya, lalu nah ini yang paling penting, Health and Biomedical Science, karena ini udah terkaitan dengan tubuh manusia ya, jadi dia harus belajar, dia harus mengerti, minimal dia harus tahu tentang terminologi dan kira-kira mekanisme seperti apa di dalam tubuh kita ya. Nah itu nggak gampang. Lalu ada information science-nya, ada management science, ada principle yang terkait dengan bagaimana proses pengobatan, lalu ada human, bahkan social context juga termasuk di dalamnya. Ya. Jadi banyak dan kalau kita tanya misalkan caranya gimana? Nah biasanya kalau di tempat saya di salah satu afiliasi saya ada di University of Western Australia, di mana saya sekarang berada. Selain di Institut Teknologi Dirgantara ada Adi Sucipto, di sini itu ada program yang terkait dengan program masternya, jadi harus S2 ya, yang terkait dengan health informatician. Apakah harus S2 saja? Tidak juga. Seseorang yang memiliki misalkan jam terbang tinggi segala macam, sudah terkait dengan informatics, information system, terus di mana dia juga katakanlah dalam hal ini dia sudah lama bekerja di lingkungan kesehatan 10 tahun, 15 tahun. Apa dia harus sekolah lagi? Nggak perlu. Dia harus bisa mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini harus kita dapatkan tentu dengan ujian ya. Saya sendiri pendidikan sudah S1, S2, S3, tetapi tetap tiap tahun saya akan diuji terkait dengan health informatician, sertifikasi yang saya miliki. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Kenapa? Karena terkait dengan data-data pasien, data-data manusia, data-data kehidupan. Baik, berarti justru latar belakang yang paling dibutuhkannya justru dari keilmuan sistem informasi ya Pak ya. Dan kalau untuk peluang kerja ataupun juga bagaimana Pak Edi melihat tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan kebutuhan health informatician ini saat ini seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau kita perhatikan dilihat dulu dari profesinya. Pertanyaan mendasar adalah apakah dari sisi sektor kesehatan butuh, gitu ya. Kalau di sini iya, di Australia butuh. Karena setiap MDT multidisciplinary team ketika kita menentukan diagnosa, kita menentukan treatment yang terbaik buat pasien, itu pasti ada kami. Ada health informatician di tengahnya. Kita bisa menjadi konsultan, kita bisa menjadi analis untuk di tengahnya, memberikan treatment terbaik buat pasien tersebut. Gitu. Nah, kalau sekarang misalkan apakah itu ada MDT misalkan di tanah air gitu. Kalau nggak ada ya mungkin kita harus explore lebih lanjut. Tapi kalau terkait dengan lapangan pekerjaan, kalau kita lihat dari job posting yang terkait dengan health informatician itu di mana-mana. Baik. Malaysia ada, Singapura ada. Singapura paling banyak itu yang cari gitu ya. Jadi kalau saya mau loncat dari Perth ke Australia ke Singapura pun bisa. Kira-kira begitu lah. Baik, kalau di Indonesia sendiri saat ini bagaimana Pak Edi? Pertanyaan yang bagus. Saya terus terang begini, saya melihat bahwa Indonesia itu adalah potensi yang sangat besar ya dalam kita mengembangkan health informaticians ini. Karena begini, pendidikan yang terkait dengan ilmu-ilmu dasar yang terkait keilmuan, kayak misalkan biologi ya, terus chemical yang gitu, itu mereka bisa menjadi health informatician nanti ke depan, asalkan mungkin dia perlu ada tambahan dari sisi prinsip-prinsip informatics atau information system, atau kebalikannya dari informatics, dari information system terus dia lari ke arah health and biomedical science, dia lakukan di sana. Nah, maksud saya gini, pasarnya udah ada, pendidikan sudah ada. Tinggal bagaimana keperluan dari sektor kesehatan ini terkait dengan kebutuhan si health informaticians, itu profesinya. Kalau bidangnya health informatics gitu. Kira-kira ke arah sana. Tapi kami embrionya dari sisi research dan kemungkinan arah pendidikan untuk Indonesia itu sudah ada di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto itu. Jadi memang
akan ke arah sana embrionya, ke arah aerospace health informatics. Baik, pasarnya sudah ada dan memang profesi ini sangat dibutuhkan di setiap wilayah termasuk di Indonesia. Lantas kita sekarang akan berbicara tentang tantangan dari bidang health informatics ini yang tentunya sangat dekat sekali dengan data. Kalau kita bicara dengan data dan juga pengolahan data, tentunya ini sangat rentan dengan kebocoran data dan juga bagaimana saat ini Pak Edi menilai dengan adanya AI atau Artificial Intelligence, apakah ini dapat membantu atau justru menjadi tantangan bagi profesi health informatician? Baik, Pak. Jadi kalau kita bicara data, itu beda dengan data zaman dulu ya. Ketika kita bicara zaman dulu itu terkait dengan data konvensional, itu pengolahannya mungkin kita cukup tanpa menggunakan sistem komputasi yang berat lah, kira-kira seperti itu. Tapi dengan data yang semakin besar, makin berkembang, makin berat, itu nggak mungkin lagi kita hanya menggunakan pakai Excel gitu ya. Nggak mungkin. Itu berarti harus ada yang disebut dengan data science. Nah, data science itu udah bekerja di artificial intelligence, dan salah satu cabang dari artificial intelligence itu adalah machine learning. Gitu. Nah, kita semua bekerja di situ. Nah, apa yang kita lakukan? Kita membuat si mesin itu belajar ya dari apa saja yang sudah kita lakukan ya, dan di mana dia bisa melakukan ya semacam deep learning ya untuk untuk melakukan semacam analisa buat kita. Itu yang disebut dengan AI. Ya. Jadi bukan kita lagi yang melakukan, kita perintah. Kenapa itu bisa begitu? Baik saudara, kami memohon maaf karena kami mengalami gangguan teknis ataupun sambungan dengan Bapak Edi Triono. Mohon maaf, kita telah kembali tersambung. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Ya, jadi maaf, saya putus ya tadi. Iya, maaf terputus Pak. Boleh dilanjut Pak Edi, silahkan. Oke, jadi saya ulangi lagi deh. Baik Pak. Oke, jadi gini. Kalau health informaticians itu tidak akan jauh dari nama yang data science. Jadi science data gitu. Nah, kalau kita bicara science data, bukan kita hanya bicara tentang science data yang sifatnya tradisional yang bisa kita hitung koret-koret atau kita masukin ke Excel terus kita rumuskan, ya, nggak seperti itu. Tapi udah masuk ke ranahnya yang disebut dengan artificial intelligence. Sudah masuk ke dalam ranah yang disebut dengan machine learning. Sudah masuk ke ranah yang namanya deep learning, yang mungkin sistem komputasinya itu tidak ringan ya. Jadi perlu pengetahuan ke arah sana. Nah, itu yang tadi saya sebut ada 52 kompetensi, di mana 52 kompetensi salah satunya adalah kita harus mampu melakukan data science. Kalau misalnya bertanya-tanya data science itu apa sih? Kalau zaman dulu kita itu memprediksi melakukan pengolahan data ya, itu cukup dengan data itu kita peroleh, terus informasinya kita peroleh, terus kita mempunyai gambaran deskriptifnya. Itu dulu ya. Sekarang nggak bisa seperti itu. Kalau begitu hanya kita mendapatkan gambaran deskriptifnya, gimana kita mau menyelamatkan pasien? Membantu dokter-dokter, para ahli spesialis, gimana kita bisa membantu mereka? Kita perlu yang namanya prediktif di atasnya lagi. Kita perlu namanya preskriptif. Jadi artinya harus ada foresight. Kita harus bisa memperkirakan. Kita bukan Tuhan dari sisi manusia, enggak ada sama sekali bicara itu. Tapi kita mempunyai perkiraan-perkiraan. Prediksinya kira-kira seperti apa, persentasenya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan supaya persentasenya bisa meningkat dan seterusnya. Nah, itu sistem komputasi yang nggak bisa hanya kita lakukan secara tradisional gitu kira-kira, Mbak, kalau dari data ya. Baik, berarti health informatics ini memang benar-benar sangat membantu pengolahan data yang kini sudah semakin banyak juga sehingga dapat memberikan tidak lagi solusi tapi juga dapat memprediksi selanjutnya bagaimana. Terakhir Pak Edi, singkat saja harapannya terkait dengan perkembangan health informatics baik di Indonesia maupun di dunia. Baik, terima kasih. Kalau di tempat saya saat ini, tempat saya sekarang berada itu di Australia.
itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa ya terkait dengan health information. Artinya ini udah sebuah profesi yang umum di sini. Nah, saya berharap sekali kalau memang suatu saat nanti di Indonesia diperlukan gitu ya, mungkin perlu adanya semacam wadah sertifikasi. Nah, siapa yang akan mengeluarkan, apakah badan asosiasi atau misalnya itu dari pemerintah atau bagaimana ya, karena ini akan terkait dari jam terbang si health information tersebut ya, karena saya juga tentu akan selalu dicek ya jam terbangnya per tahun, apakah saya masih kompeten atau enggak ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita bisa, Indonesia bisa, dan saya yakin sektor kesehatan di Indonesia juga pasti akan sangat memerlukan yang namanya bidang ilmu health informatics maupun peran dari health informaticians-nya. Baik, terima kasih banyak. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi Triyono Nuryato, BSc MSc MXCT PhD. Terima kasih Pak Edi telah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang pada hari ini untuk memberikan informasi mengenai health informatics. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.